Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak dan Ibu penguji UKIN PPG LPTK UIN Imam Bonjol Padang. Perkenalkan, nama saya Iswadi, NIM 232401032. Saya adalah mahasiswa PPG LPTK UIN Imam Bonjol Padang Angkatan 1 tahun 2023. Tempat tugas saya adalah SMK Negeri 1 Sasak Ranah Pasisir. Adapun bidang studi yang saya ampu adalah pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan materi menghindari pergaulan bebas dan zina. Tujuan pengambilan video pembelajaran ini ialah untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG LPTK UIN Imam Bonjol Padang tahun 2023. Oleh sebab itu, mohon saran dan masukan Bapak Ibu semuanya untuk perbaikan video ini. Untuk videonya dapat kita saksikan sebagai berikut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir berkumpul di SMKN 1 Sasak yang kita cintai ini. Selanjutnya, salawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam menjalankan ajaran yang beliau bawa sampai akhir hayat nanti. Amin. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita, silahkan dantonnya atau ketua kelasnya untuk menyiapkan dan memimpin doa. Dipersilakan. Silakan kirim. Kita dapat nantinya menerima pelajaran yang akan kita berikan. Amin. Baiklah, sebelum kita lanjutkan, Bapak akan mengabsen dulu. Sudah utama hadir. Ada sudah utama. Hadir Pak. Abdul Ghani. Hadir Pak. Agib. Hadir Pak. Muhammad Irfan. Alif. Hadir Pak. Ya, mudah-mudahan semuanya pada hari ini hadir dan tidak ada yang sakit nantinya, dan kita senantiasa diberikan oleh Allah kekuatan untuk dapat menerima pelajaran hari ini. Amin. Amin. Bagaimana Anda semuanya? Apakah sudah siap kita mulai pembelajaran? Ya. Sudah sarapan? Belum? Sudah. Sudah ya. Baiklah, minggu yang lalu kita
kita belajar tentang bagaimana pentingnya ilmu pengetahuan ya. Jadi pelajaran dasar ini adalah pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Minggu yang lalu kita mempelajari bagaimana pentingnya ilmu pengetahuan. Kata Rasulullah, kalau seseorang itu ingin bahagia di dunia, maka haruslah dengan ilmu. Kalau seseorang itu mau bahagia di akhirat nantinya, haruslah dengan ilmu. Kalau mau bahagia di dunia dan di akhirat, haruslah dengan ilmu. Jadi begitu pentingnya ilmu pengetahuan itu. Oleh sebab itu anda semuanya supaya rajin belajar, tidak malas, tidak tidur. Silakan yang mau yang ngantuk, apakan kepalanya? Boleh ngantuk. Ini anak ngurus dalam kami ke sekolah itu kita kebetulan tradisi Sampai pulang aja bu. Nah, perhatikan ya. Sekarang materi pelajaran kita adalah menghindari pergaulan bebas dan zina ya. Nanti setelah pembelajaran ini diharapkan semuanya akan dapat yang pertama bisa menganalisis Quran surat Al-Isra ayat 32. Yang pertama. Yang kedua, siswa dapat membaca dengan tartil Quran surat Al-Isra ayat 32. Yang ketiga, siswa dapat menghafalkan dengan fasih dan lancar Quran surat Al-Isra ayat 32. Dan yang keempat, siswa dapat menyajikan paparan bahaya mengenai pergaulan bebas dan zina. Dan yang terakhir, siswa mampu atau terbiasa menerapkan pesan Al-Quran untuk menghindari pergaulan bebas dan zina. Itu tujuan pembelajaran kita. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, akan dapat tetapkan yang ini kelompok 1 ya. Kelompok 1, yang ini kelompok 2, dan yang ini kelompok 3. Ya. Jadi nanti akan Bapak berikan tugas per kelompok nantinya yang akan dikerjakan dan akan dipresentasikan di depan kelas oleh perwakilannya masing-masing. Baiklah, Bapak sampaikan dulu materinya. Ya, ini ya. Perhatikan Quran surat Al-Isra ayat 32. Silakan siapa yang bisa baca? Ya, silakan baca. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabil. Ya, bagus. Silakan Ririn, sekarang baca Ririn. Bismillah. Ada yang bisa mengartikannya? Artinya, janganlah kamu mendekati zina. Itu sesuatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, perhatikan ya. Jadi kata Allah di dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 ini, janganlah kamu mendekati zina. Kira-kira ada nggak yang tahu apa pengertian zina? Ada yang tahu? Nah, silakan, apa kira-kira pengertiannya? Hubungan yang tidak mahram. Seorang laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan suami istri tanpa ada ikatan pernikahan, itu yang zina kan?
seseorang yang melakukan hubungan suami istri tanpa adanya ikatan pernikahan. Itulah zina. Kata Allah, mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Mendekatinya itu apa kira-kira media untuk mendekatinya? Pacaran. Berarti dalam Islam pacaran tidak Boleh. Virtual boleh, Pak. Tidak boleh. Bersentuhan tidak boleh juga. Pacaran apalagi tidak boleh. Jadi salah satu media untuk mendekati zina itu adalah dengan pacaran. Di dalam Islam tidak ada konsep pacaran. Kalau kita tanya hukumnya dalam Islam, hukum pacaran adalah haram yang harus kita jauhi. Jadi di dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Ada nggak yang tahu pengertian ataupun perbedaan antara perbuatan keji dan munkar? Nggak tahu kira-kira. Kalau perbuatan keji itu semua yang berkaitan dengan seksual, berzina, pacaran, nonton film porno, itu semua perbuatan keji. Kalau perbuatan munkar itu semua perbuatan dosa yang tidak ada hubungannya dengan perbuatan seksual, merampok, ya, menodong, korupsi, ya, begal, itu adalah perbuatan munkar. Jadi kata Allah, yang bisa untuk menghentikan seseorang dari perbuatan keji dan munkar apa tadi? Dengan sholat. Itu cuma. Berarti kalau ada orang yang sholat tetapi masih melakukan perbuatan dua macam tadi, keji dan munkar tadi, berarti sholatnya belum sempurna, belum diterima oleh Allah. Kalau sholatnya sudah khusyuk, nggak pernah tinggal, pasti perbuatan keji dan munkar itu akan terhindar darinya. Jadi itu intinya. Jadi oleh sebab itu, maka yang pertama harus kita jaga adalah agar tidak tinggal sholat kita. Ketika sudah tidak tinggal sholat kita, maka sholat kita harus khusyuk. Nah, apa kira-kira arti khusyuk itu? Fokus. Seakan-akan kita melihat Allah. Kalau tidak bisa, Allah akan melihat kita. Seperti itu. Ya. Ya. Adalah perbuatan keji dan jalan terburuk, ya. Kenapa Allah katakan jalan terburuk? Karena sangat banyak dampak yang dirugikan oleh perbuatan tersebut. Dampak negatif sangat banyak. Bisa dia kena penyakit, bisa dia jadi malu keluarganya, anaknya nanti tidak dapat harta warisan kalau hamil misalnya di luar nikah. Jadi sangat banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari perbuatan zina tersebut. Jadi kata Rasulullah, ada dosa itu yang akibatnya akan kita terima di akhirat saja. Ada perbuatan dosa yang kita lakukan, kita terima akibatnya di dunia saja. Ada perbuatan dosa itu yang kita terima di dunia dan akhirat. Jadi zina ini itu kata Rasulullah akan kita terima azabnya baik di dunia maupun di akhirat. Apa dampak di dunia? Pertama kata Rasulullah akan disulitkan dia mendapatkan rezeki. Orang yang sudah kaya selingkuh bangkrut. Ya. Yang kedua kata Rasulullah apa? Akan dipendekkan umurnya. Jadi orang pezina itu cepat mati. Dipendekkan umurnya kata Rasulullah. Belum lagi nanti di akhirat azabnya.
Jadi seperti itu. Jadi oleh sebab itu, anak-anakku semuanya, supaya berhati-hati, mumpung ini baru kelas 1, supaya apa? Supaya jangan bergaul bebas, jangan pacaran, karena pacaran itu adalah salah satu media untuk mendekati zina. Itu sebagiannya. Jadi selanjutnya Bapak bagi kelompoknya. Untuk kelompok pertama tadi, kelompok 1, tugasnya membaca ayat ini dan mengartikannya ya. Ayatnya ayat Ini ya. Kelompok 2 tadi tugasnya adalah membuat hukum tajwidnya. Kelompok 3, Bapak ulangi lagi ya, yang tadi ini membacanya, mengartikan dan membuat hukum tajwidnya. Silakan dulu buat di kertasnya, nanti presentasikan. Mengartikannya itu Pak. Ya, 1 membaca dengan tartil, 2 mengartikan, 3 membuat hukum tajwid. Silakan. Silakan. Siap? Ada sudah siap? Nah, dari situ aja silakan. Siapa yang bisa membacanya? Dari sini? Silakan. Silakan baca. Oh, ini jamnya, ini jam. Ya, silakan artikan. Siapa yang bisa mengartikan? Kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jangan berburuk. Ya, terima kasih. Sama-sama. Yang kelompok 3, silakan. Ada yang bisa untuk membuat tajwidnya? Nah, baiklah, kalau udah apa nanti lanjutannya. Sekarang kita lihat dulu. Seperti yang lain ya. Apa kan? Lari itu mat asli, kok sukun itu kolkola sukro, ya. Pahisakan kami bertemu itu tidak membeguna. Wasa'akana itu adalah mat tasir, dan sabibinya itu mat asli, dan itu matiwatnya. Di situ. Nah, perhatikan ya. Perhatikan semuanya, anak-anak semuanya. Ini penjelasannya ya. Dan janganlah kamu mendekati zina dengan melakukan perbuatan yang dapat merangsang. Apa kira-kira contohnya merangsang itu? Seorang perempuan misalnya pakai jilbab dia, tapi pakainya tipis, ketat, kan itu merangsang namanya. Jadi kata Rasulullah, kata dalam ayat ini, janganlah kamu memakai atau melakukan perbuatan yang dapat merangsang. Kalau laki-laki gimana kira-kira? Ada organ, ada waktu pesta, dia menonton organ, pakaian artisnya itu sangat seksi, akhirnya itu merangsang. Jadi itu tidak boleh ditonton. Mata kita ini harus dijaga dari tontonan yang model-model seperti itu. Atau menjerumuskan kepada perbuatan zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji yang mendatangkan penyakit. Jadi banyak yang ditimbulkan oleh zina itu penyakit. Dalam Islam ada 2 macam perbuatan yang mengakibatkan seseorang itu dibunuh, dirajam.
Kalau hukum negara kita apa kira-kira? Bandar narkoba kan? Ya. Itu atau membunuh orang ya, itu dihukum mati. Dalam hukum Islam yang pertama adalah orang yang berzina yang sudah pernah menikah. Namanya dalam bahasa Al-Quran itu bahasa muhsan namanya. Jadi orang yang berzina dan dia pernah menikah, maka hukumannya dalam Islam bagi dia adalah dirajam sampai mati. Paham nggak kira-kira? Kalau kena mati lah. Sampai mati, dilempari, dicambuk sampai mati. Itu hukumannya. Kalau masih gadis sama lajang, hukumannya dilempar 100 kali dan diusir dari kampung itu selama 1 tahun. Ya, seperti itulah hukumnya baratnya dalam Islam itu. Penanganan penyakit ya, ada namanya penyakit HIV/AIDS yang sampai sekarang tidak ada obatnya. Tidak ada ditemukan obatnya. Ada obat apa mati obat? Ada namanya penyakit apa namanya? Spilis. Spilis itu hancur alat kelaminnya itu. Gara-gara dia berzina mungkin dengan bekerja seks komersial kan seperti itu kan. Dan merusak keturunan. Merusak keturunan ini seperti ini. Ketika seseorang pacaran, lalu pacarnya hamil, lalu mereka menikah, kebetulan nanti anak yang dilahirkannya itu perempuan, maka ayahnya tidak bisa menjadi wali nikah. Yang menikah Tidak bisa jadi wali nikah ya. Dan anaknya nanti tidak bisa mendapatkan warisan dari orang tuanya. Nah, itulah hukumnya. Jadi sebab itu supaya kita menghindarkan dari perbuatan zina tersebut. Sekarang apakah sangat marak perbuatan itu? Sangat marak. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa saja katanya pelajar SLTA itu 60% sudah pernah melakukan hubungan seksual. Coba bayangkan itu. Padahal dalam konsep Islam itu dilarang sangat besar hukumannya. Soal yang buruk yang menyebabkan pelakunya disiksa dalam neraka. Coba bayangkan, 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Iya. Panasnya api neraka itu 1000 kali lipat panasnya api di dunia. Api di dunia tahan tak? Tahan tak? Kalau tahan tak dicoba kalian hidupkan api nyamuk, kalian buat begini atau rokok itu aja lah, rokok kalian begini kan. Tidak akan tahan. 1000 kali lipat itulah panasnya api neraka itu. Nah, itu ya. Jadi oleh sebab itu Bapak harapkan kepada kita semuanya supaya terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Nah ini fahisah. Fahisah itu artinya perbuatan yang sangat keji, kotor, sangat rendah. Ya. Setelah itu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Seburuk-buruknya cara perbuatan. Yang ini ya. Zina adalah segala bentuk hubungan suami istri yang tidak sah secara hukum. Jangan dekati zina, maksudnya larangan melakukan segala sikap dan tingkah laku yang dapat membawa pada zina. Ya. Apalagi yang dilarang, meminum minuman yang memabukkan itu juga sangat dilarang. Miras. Mengenakan pakaian yang menimbulkan syahwat itu juga sangat dilarang, membuka aurat. Selanjutnya menari dan berpelukan dengan yang termahram itu tidak boleh, sangat dilarang. Berpergian jauh bagi perempuan tanpa mahram itu juga dilarang dalam Islam. Perhatikan ya, isi kandungannya ya, perhatikan semuanya. Semuanya perhatikan ke depan. Pertama, isi kandungan Al-Isra itu yang pertama adalah petunjuk untuk berhati-hati dan menjaga kesucian saat bergaul dengan lawan jenis. Tidak ada
pertemanan antara laki-laki dan perempuan kalau tidak ada unsur cinta di dalamnya. Ya. Maka harus hati-hati. Yang kedua, laki-laki dan perempuan harus memelihara diri saat berinteraksi. Ya. Jadi setan itu sangat lihai ya. Perhatian, setan itu sangat lihai. Mula-mula dia kan cuma pergi saja, kan tidak apa-apa kan kata setan itu. Dibisikkan di dalam hati kita. Kan cuma pegangan tangan, tidak apa-apa. Seperti itu kata setan itu. Akhirnya nanti semakin sering bertemu, semakin lama, semakin meningkat, kan seperti itu. Setan itu tidak langsung menyuruh berzina, tapi perlahan-lahan tingkatan dia suruh. Yang ketiga, larangan mendekati zina apalagi melakukannya. Yang keempat, setiap larangan Allah mengandung alasan di baliknya. Jadi perhatian semuanya, apapun hukum yang diberikan oleh Allah itu manfaatnya adalah buat manusia. Allah melarang laki-laki kencing berdiri. Diteliti oleh ilmuwan Jepang. Apa katanya? Jadi rupanya penyebab kanker prostat itu gara-gara kencing berdiri. Jadi ketika kita kencing berdiri, semua yang kotor di dalam air seni itu tidak keluar semuanya, ada yang mengendap kalau kita berdiri. Tapi kalau jongkok, itu semuanya akan keluar, jadi tidak ada yang mengendap, yang tidak akan menyebabkan kanker prostat seperti itu. Jadi apa intinya? Semua yang diperintahkan oleh Allah dan semua yang diperintahkan oleh Rasul itu manfaatnya buat kita, bukan buat Allah, bagi kita. Nah, seperti itu. Selanjutnya, pergaulan bebas dapat mendatangkan kerugian yang besar. Ya, jadi harus cerdas IQ kita, cerdas EQ kita emosional. Mana kira-kira lebih penting? IQ, EQ daripada SQ. IQ. Ya, IQ itu intelijen, EQ itu emosi, SQ itu spiritual quotient. Jadi menurut penelitian, untuk mengantarkan seseorang kepada keberhasilan, yang paling banyak dominannya adalah IQ. SQ. EQ, emosional. Coba perhatikan betapa terhormatnya Sambo itu kan, Wah. ya kan? Jenderal. Dalam sekejap dia dihina kan? Kenapa? Karena dia tidak bisa mengontrol emosinya. Jadi emosi itu lebih berperan dalam menuntun seseorang untuk mencapai kesuksesan. Nah, jadi orang yang pacaran kelas 2, kelas 3, akhirnya nggak tamat, pergi menikah, berarti dia tidak mampu mengontrol emosinya. Nah, banyak kan sudah mau tamat tapi menikah, karena apa? Nggak sabar, nggak mampu dia menahan emosinya. Setiap aturan Allah harus direnungkan untuk menjadi pembelajaran yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi ini perilaku kita ya, yang harus kita lakukan. Pertama, membatasi pandangan. Ya, ada orang lewat pakaian seksi, jangan kita prototi, boleh. Yang banyak kan ini prototinya kan. Atau misalnya ketika kita buka di internet, di Google, ada yang datang yang pakaian seksi, harus kita hindari seperti itu. Bukan itu yang kita tonton, bukan itu yang kita perhatikan. Yang kedua, mengurangi intensitas pergaulan dengan lawan jenis. Kalau laki-laki, bertemanlah dengan laki-laki yang baik, yang rajin sholat, yang jujur, yang tidak mudah emosian. Itu yang tidak nabi, ya. Itu yang menjadikan teman. Ya. Yang ketiga, berpegang teguh pada norma agama ketika bergaul dengan lawan jenis. Yang keempat, menghindari jenis tontonan yang mengundang syahwat. Nah, jadi sebuah penelitian mengatakan bahwasanya ketika seseorang menonton film pornografi, maka urat sarafnya itu akan berputusan.
Otaknya mengecil. Beribu-ribu saraf yang ada di otak kita satu persatu itu akan Betul. putus. Begitu juga yang otak tadi mengecil dia kan. Itu Jadi Pak. oleh sebab itu tidak mampu dia untuk berpikir, tidak mampu dia untuk menerima pelajaran itu. Akhirnya itulah yang mengibatkan dia terlambat Bodoh. ke sekolah cuma sampai di warung. Cabut. Ketika dia sudah melompat pala, karena dia tidak mampu menerima pembelajaran itu. Yang mungkin otaknya tambah mengecil karena seringnya dia menonton yang tidak sesuai dengan tontonan yang Lagi itu rame. ya. Nah, jadi mungkin itu yang Bapak sampaikan sebelum selesai. Jadi fakta yang kita lihat di masyarakat, sangat banyak orang yang melakukan pacaran sehingga banyak yang mengantarkan kepada gender berzina ya. Itu faktanya. Oleh sebab itu fakta yang itu harus kita hindari supaya kita tidak tergelincir di arah itu. Konsep dalam Islam, konsepnya adalah tidak boleh pacaran, tidak boleh berzina, tidak boleh memakai pakaian yang mengumbar aurat, yang memakai pakaian untuk aurat tapi tipis, tapi kita itu tidak boleh dalam Islam ya. Nah, jadi oleh sebab itu mudah-mudahan kita terhindar dari itu. Ada kira-kira pertanyaan? Siap, tidak. Ada pertanyaan? Yang tadi yang mau tanya tadi apa? Asbabun nuzul tadi ya? Ya, Pak. Jadi asbabun nuzul itu artinya sebab turun ayat itu. Kalau hadis asbabun wurud namanya, sebab turun hadis ya. Jadi kalau asbabun nuzul itu artinya sebab turun ayat itu. Al-Quran itu kan turunnya tidak langsung, Ya, tapi kan berangsur-angsur. Iya Pak. Berayat, Pak. Rasulullah menjadi rasul berangsur-angsur seperti itu. Ada lagi yang mau tanyakan? Siap, tidak. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang aku sampaikan pada kesempatan ini dapat kita aplikasikan dalam hidup kita sehari-hari. Wabillahi taufiq.